Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang bab 3, yaitu tentang kesabaran dan problematika dalam dakwah. Dalam presentasi ini saya beri judul Rasulullah dan kesabaran dalam berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ayat'u da'watan, yang memiliki arti ajakan, seruan, atau panggilan. Orang yang berdakwah berarti orang yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang lain untuk melakukan sesuatu. Di sini yang dimaksudkan adalah melakukan kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Orang yang mengajak pastilah harus menggunakan cara yang bisa diterima oleh orang yang diajaknya. Agar dakwah bisa diterima dan diikuti dengan baik, maka sikap yang digunakan dalam berdakwah dan cara mengajaknya juga harus baik. Dakwah itu adalah satu perintah. Nah, ayat yang menunjukkan perintah dakwah adalah surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya di sini adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kamu. Perintah di sini adalah perintah bagi sebagian umat muslim. Jadi tidak seluruhnya menjadi pendakwah. Yad'una ilal khairi, yang berdakwah pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada kebaikan. Ma'ruf itu kebaikan. Wa yanhauna, dan mencegah 'anil munkari, dari perkara-perkara yang mungkar. Dan mereka itulah, mereka di sini maksudnya adalah umat yang berdakwah. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa harus ada pendakwah? Karena dakwah itu sejatinya adalah meneruskan, atau orang yang berdakwah itu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah. Nah, bagaimana metode dakwah yang baik? Metode dakwah yang baik yang digunakan oleh Rasulullah SAW diungkapkan dalam surat An-Nahl ayat 105, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan siapa yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini terdapat 3 cara atau 3 metode. Yang pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah di sini dalam maksudnya adalah dengan Al-Quran dan hadis. Tidak hanya dalam lisan atau disampaikan ayat dan hadisnya, tapi juga dipraktekkan ayat dan hadisnya dalam perbuatan sehari-hari. Itulah hikmah.
Kemudian wal mau'izatil hasanah, yang kedua adalah mau'izah hasanah atau pelajaran yang baik, memberikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang baik dalam perbuatan maupun dengan menyampaikan apa yang ada dalam Quran dan hadis tadi. Yang ketiga adalah wajadilhum atau mujadalah, itu membantah jika ada yang perlu dibantah, atau mendebat atau melakukan perdebatan. Ini biasanya dilakukan pada kaum-kaum yang suka membantah, tapi dengan cara yang baik juga. Kenapa dakwah itu sangat dianjurkan dengan cara yang baik dan halus? Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam mendakwahkan tauhid kepada Nabi Musa pun disuruhkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena sesungguhnya Tuhanmu atau Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini maksudnya adalah kita dalam berdakwah, yang penting kita sampaikan dengan baik dan yang benar. Tentang siapa nanti yang bisa mengikuti, bisa menerima dakwah kita, itu adalah urusan Allah. Kita tidak bisa memaksa, karena hidayah itu di tangan Allah, atau di dalam kekuasaan Allah. Nah, di sini selanjutnya akan kita bahas tentang problematika dakwah. Problematika yang pertama adalah dalam faktor intern atau dalam diri pendakwah sendiri. Biasanya faktor intern ini lebih dipengaruhi oleh ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini maksudnya, ilmu adalah pengetahuan atau materi dakwah yang disampaikan, atau pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mendukung dalam dakwah, dan amal atau perbuatan si pendakwah. Maka seorang pendakwah harus memiliki amal yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki, dan memiliki ilmu yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dengan kata lain, seorang pendakwah itu hendaknya mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Jangan sampai seorang pendakwah itu hanya berkata-kata saja tapi tidak memiliki amalan yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah faktor ekstern atau faktor dari luar pendakwah. Biasanya dari kondisi lingkungan dan cara berpikir masyarakat. Kondisi lingkungan ini bisa berupa kondisi lingkungan dari iklim, dari cuaca, atau mungkin dari kondisi-kondisi yang dari benda mati, dan cara berpikir masyarakat. Cara berpikir masyarakat ini juga sangat mempengaruhi. Karena di sini kita akan belajar juga tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kondisi lingkungan dan cara berpikir masyarakat pada masa jahiliyah. Karena kalau Rasulullah SAW, faktor intern itu sama sekali tidak menjadi masalah. Yang sangat menguji Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah faktor ekstern. Nah, selanjutnya bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasulullah SAW itu membentuk kesabarannya. Yang pertama adalah karena perintah Allah untuk bersabar. Rasulullah SAW adalah orang yang paling taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah dari Allah itu adalah menjadi hal yang utama yang dilakukan oleh Rasulullah. Perintah untuk bersabar ini bisa kita lihat dalam surat Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Yang artinya, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Selanjutnya adalah mengambil pelajaran dari perilaku para penantang dakwah. Rasulullah SAW sadar bahwasanya selalu ada penentang dakwah yang akan melakukan berbagai cara untuk menghalangi dan menghentikan dakwah. Rasulullah SAW bisa memahami hal ini. Maka beliau tidak kaget ketika banyak orang yang menghentikan atau mencoba menghentikan dakwahnya. Bahkan dari keluarganya sendiri. Banyak dari paman-paman Rasulullah yang menentang dakwah Rasulullah. Walaupun memang ada beberapa paman Rasulullah yang menjadi pembela bahkan sampai meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah mengambil teladan kesabaran dari para rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar atau mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Rasul terdahulu dalam berdakwahnya juga selalu mendapatkan perlawanan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Rasulullah SAW juga mengambil pelajaran dari para Rasul terdahulu. Selanjutnya, bagaimana ketabahan para sahabat Rasulullah SAW dalam mendampingi dan mendukung Rasulullah dalam berdakwah? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah istri pertama Rasulullah yang jasanya sangat besar. Dan ini adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwasanya dalam lagu Aisyah adalah istri tercinta, maka sebenarnya yang lebih dicintai adalah Khadijah binti Khuwailid. Bahkan ada suatu riwayat bahwasanya Siti Aisyah pun pernah cemburu kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Beliau banyak menghadapi olok-olokan dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Ia selalu mendukung dan membantu Nabi Muhammad SAW, baik secara harta benda maupun tenaga. Selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW dicekik, dilempari kotoran oleh kaum Quraisy, Abu Bakar dengan setia menemani dan melindungi Rasulullah SAW. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan orang tua. Beliau juga rela mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa demi dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini adalah orang yang menyediakan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu sebelum berimannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah
Orang yang bahkan pernah dianiaya sampai diusir oleh keluarganya sendiri demi menjaga keimanan dan menemani dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah seorang budak yang disiksa sampai salah satu saraf anggota tubuhnya rusak sehingga tidak dapat berbicara lagi dan dia tetap bertahan pada keimanannya. Selanjutnya Bilal bin Rabah. Kita sering mendengar cerita Bilal bin Rabah, ya, karena ini adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal demi menjaga keimanannya. Bahkan karena dia adalah seorang budak, dia rela dihukum dengan ditindih batu, dipanaskan di terik matahari demi menjaga keimanan dan untuk menemani dakwah Rasulullah SAW. Ini adalah ketabahan para sahabat yang di sini hanya disebutkan sedikit saja. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak sekali. Selanjutnya, keteladanan Nabi dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang pertama, selalu mendukung kebenaran dengan segenap jiwa, raga, dan harta. Dia memiliki keberanian dan menghadapi kesalahan. Memiliki ketegasan dalam keimanan. Maksudnya ketegasan di sini adalah yang hak, yang batil juga dikatakan batil. Tidak ada keraguan di antaranya. Selanjutnya adalah memiliki akhlak mulia dalam segala perbuatan. Jadi di sini akhlak mulia itu selalu diutamakan. Dan selanjutnya sadar bahwasanya dalam menyuruh kepada kebaikan banyak rintangannya. Inilah yang perlu disadari. Orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan itu pasti ada yang tidak suka, karena hakikatnya keburukan itu kebanyakan disukai oleh orang dan orang tidak suka untuk dilarang sesuatu yang disukainya. Maka orang yang melarang kepada keburukan pasti ada yang tidak suka. Selanjutnya, sadar bahwasanya mempertahankan keimanan perlu kesabaran dan ketabahan. Membiasakan sabar dan memaafkan terhadap siapa saja. Ini luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat Al-Lahab. Surat ini berisi tentang rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ayat yang pertama sampai ke ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahbin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari serabut. Asbabun nuzulnya adalah, atau sebab-sebab turun ayat ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Ini ketika
dakwah secara terang-terangan pertama kali, mengumpulkan orang-orang Quraisy, lalu menyuruh kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwasanya musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari, apakah kalian percaya? Kaum Quraisy menjawab, kami percaya, karena kami tidak mengenalmu kecuali orang yang jujur. Dari awal, orang Quraisy itu mengenal Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Kemudian tiba-tiba Abu Lahab menyela, tabban laka alihada, yang berarti celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Nah, dari jawaban Abu Lahab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Nah, tentang siapa Abu Lahab? Abu Lahab bisa kalian baca sendiri dalam modulnya. Kita langsung ke surat An-Nasr. Surat An-Nasr hanya ada 3 ayat. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya adalah diriwayatkan dari Abdur Razzaq di dalam kitab Al-Musannaf dari Ma'mar yang bersumber dari Az-Zuhri bahwasanya ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah bersama 12.000 muslim, saat Fathul Makkah, Khalid bin Walid diberhentikan Rasulullah untuk memasuki Makkah dari jurusan datar rendah untuk menggempur pasukan Quraisy serta merampas senjatanya. Setelah memperoleh kemenangan, maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk memuji, syukur, dan memahasucikan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Lalu setelah Fathu Makkah ini diturunkanlah surat An-Nasr. Demikian presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.